Pak Andri tadi sudah disampaikan syarat-syarat untuk mendirikan bank digital, kemudian bank-bank sudah mengantongi juga izin dari layanan-layanan digitalnya, serta tantangan dari bank digital sendiri. Menurut Anda bagaimana sebenarnya tantangan yang harus dihadapi, kemudian persyaratan-persyaratan yang diberikan sudah cukup meringankan atau paling tidak memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan mendirikan layanan digital ataupun bank digital, atau selama ini juga masih memberatkan menurut Anda? Saya rasa pertama ya, persyaratan tadi saya rasa sih cukup wajar ya, karena memang untuk tadi yang seperti disampaikan juga di infografi, jadi untuk membangun sebuah bank digital ya, atau bertransformasi menjadi bank digital itu juga butuh infrastruktur yang besar. Nah, berikutnya adalah tantangan yang perlu dihadapi secara bersama itu adalah tadi sudah disampaikan juga, saya setuju, itu literasi digital. Ya, terutama sektor masyarakat yang unbankable, serta yang terakhir adalah bagaimana mitigasi terhadap kejahatan cyber atau cybercrime dan penyalahgunaan data nasabah. Saya rasa ini penting ya untuk tantangannya. Nah, oleh karena hal tersebut dibutuhkan kerjasama antar pelaku industri nih, keuangan dan juga dukungan regulasi. Tadi udah ada dukungan regulasi dan enforcement yang jelas. Nah, yang tantangan berikutnya sebenarnya kalau kita lihat dari data, ini tantangan berikutnya adalah bagaimana kemudian keberlangsungan dari bank digital tersebut ya. Kalau lihat dari data atau risetnya BCG misalnya, hanya 13 bank digital yang profitable dari 249. Betul. Ya. Misalnya contoh di Korea Selatan hanya memiliki satu digital bank yang profitable dari total 3 bank digital. Kemudian di China tuh ada 4 bank digital yang profitable dari 16 bank digital dan lain sebagainya. Poinnya adalah kalau kita lihat di sini tantangannya kemudian adalah bagaimana keberlangsungan aspek fundamental yang kuat dengan dukungan kolaborasi ekosistem. Nah, ini yang memang nanti menjadi digital bank ke depan, memperkuat ekosistem kolaborasi ya, kemudian tadi ya berkolaborasi bersama bukan hanya antar bank digitalnya tapi juga dengan ekosistem non bank. Baik, tapi berarti memang tantangan-tantangan yang sangat mendasar ya kalau kita bicara mengenai aspek fundamental, kemudian ekosistem, kemudian tadi literasi keuangan digital juga yang masih rendah. Apakah itu bisa dikejar begitu dengan adanya POJK yang sudah terbit? Tentu saja POJK yang sudah terbit perlu dukungan juga dari dari infrastruktur yang lain. Tadi kalau kita bicara tentang infrastruktur teknologi, tentu saja membutuhkan dukungan juga players juga dari sisi telekomunikasi misalnya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang bagaimana strategi untuk meningkatkan financial inclusion, yang meningkatkan financial literasi, tentu saja butuh juga peranan dari berbagai lembaga ya, kolaborasi antara otoritas perbankan dan juga otoritas moneter misalnya. Nah, literasi, kalau kita bicara literasi keuangan secara umum saja memang masih belum tinggi nih gitu ya. Apalagi kalau kita bicara dengan literasi tentang digital technology. Nah, ini yang menurut saya ya, kita jangan melihatnya sebagai tantangan tapi peluang yang sangat besar gitu ya. Nah, ini yang menurut saya yakin nih dengan dukungan regulasi yang ada, kemudian ini bisa mendorong penetrasi dari digital banking atau digital product ke depan gitu. Baik.